Pembalap MotoGP Italia, Francesco Bagnaia mengungkap alasan mengapa Ducati YP24 terlihat punya keunggulan besar dibandingkan YP23 pada MotoGP Catalunya 2024 di Circuit de Barcelona Catalunya, Jumat. Ada 4 pembalap penunggang motor Ducati yang masuk dalam 10 besar selama sesi praktice MotoGP Catalunya 2024. Namun, tidak ada satupun yang merupakan motor YP23. Marc Marquez yang menggunakan motor tersebut gagal mengamankan posisi 10 besar untuk akhir pekan kedua berturut-turut sehingga ia harus melalui kualifikasi Q1. Bagnaia tidak mengalami masalah seperti itu saat ia menempati posisi keempat, yang cukup baik untuk mengakhiri hari sebagai yang tercepat dari 8 motor Ducati. Secara keseluruhan, saya senang karena perasaan kami meningkat, kata Bagnaia dilansir dari Crash. Pagi ini tidak buruk, tetapi sore ini kami sedikit memperbaikinya dan sejujurnya, ban medium saya mengharapkan hasil lebih. Saya mengharapkan lebih dan tahun lalu itu adalah ban balap, tetapi saat ini motor 2024 memiliki cengkeraman yang lebih sedikit dan lebih rumit untuk konsisten dan cepat. Hari ini saya memerlukan 6 lap untuk menghangatkan bagian ban belakang karena tidak berfungsi. Ini adalah sesuatu yang harus kami tingkatkan untuk besok. Namun, kami sudah tahu kemana harus melakukan pengaturannya. Ban lunak bekerja dengan sangat baik, tetapi kami tidak tahu apakah itu bagus untuk balapan jarak jauh. Membahas perbedaan mesin YP 2024 dan 2023, Bagnaia menjelaskan secara gamblang kelebihan yang dimiliki motor tahun ini. Bagi saya, pengereman dan saat memasuki tikungan, motor 2024 banyak membantu dalam pengereman dan masuk serta berbelok sedikit lebih baik. Tetapi cengkeramannya sedikit berkurang, tutur juara dunia bertahan itu. Motor tahun lalu bekerja dengan sangat baik dalam hal grip karena di sini tingkat gripnya paling buruk. Jadi traksinya susah, tetapi belokannya berkurang. Keseimbangannya cukup mirip bagi saya, namun hari ini Alex dan Mark tidak memiliki kesempatan untuk mencatat waktu putaran yang baik. Kecepatan Mark sangat bagus. Mungkin dia tidak memiliki peluang yang tepat untuk masuk 10 besar. Setelah sempat dilanda obrolan awal musim ini, Catalunya diharapkan bisa memberikan jawaban jelas apakah Ducati sudah mengatasi masalah tersebut. Meskipun cengkeramannya lebih rendah dibandingkan MotoGP Prancis dan MotoGP Spanyol 2024, tidak ada tanda-tanda masalah tersebut untuk ketiga berturut-turut selama sesi praktice MotoGP Catalunya 2024. Kami pergi ke Le Mans dan Jerez dan tingkat cengkeramannya tinggi, tetapi di sini tingkat cengkeramannya cukup rendah. Jadi, mungkin kami bisa memiliki lebih banyak lagi, tetapi saat ini tidak, ucap Bagnaia. Di sisi lain, Fabio Quartararo sejatinya juga memiliki nasib yang sama setelah di awal sesi selama 60 menit ini bertengger di 4 besar. Akan tetapi, momentum emas itu lenyap setelah satu persatu pembalap mampu melampaui torehan waktu rider berjuluk El Diablo tersebut. Kesialan Quartararo terus berlanjut dari kecelakaan yang dia alami hingga kendala teknis yang membuatnya harus kehilangan banyak waktu. Pembalap asal Prancis tersebut bahkan harus tertahan di padek karena menunggu para mekanik mengganti rantai motornya. Saat berada di lintasan dan sesi praktice memasuki detik-detik terakhir, Quartararo yang sedang berupaya mempertajam catatan waktunya harus gigit jari. Berkibarnya bendera kuning atau yellow flag membuat juara dunia kelas MotoGP musim 2021 tersebut gagal masuk posisi 10 besar. Dongeng bersejarah Marc Marquez runtuhkan pola juara pembalap pabrikan di MotoGP Catalunya 2024. Balapan MotoGP Catalunya 2024 di sirkuit Catalunya akhir pekan ini bakal menghadirkan kisah indah bagi Marc Marquez. Pembalap Gresini Ducati tersebut berpeluang mengukir sejarah di kampung halaman. Cerita paling indah bisa terukir atas nama Marc Marquez andai juara dunia MotoGP 6 kali ini memenangi balapan Grand Prix Catalunya. Berbicara kemenangan, Marc Marquez memang bukan rajanya sirkuit Catalunya. Namun jika ditanya apakah The Baby Alien pernah menang di sana? Jawabannya sudah.
Tercatat sejak debut di kelas Premier 2013, Marc Marquez naik podium utama MotoGP Catalunya sebanyak 2 kali, yakni edisi 2014 dan 2019. Catatan tersebut masih kalah banyak dari 2 pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak di sirkuit Barcelona de Catalunya. 2 mantan Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi masing-masing mengemas 6 kali finish posisi pertama saat seri Catalunya berlangsung. Kini yang menjadi pertanyaan, rekor bersejarah seperti apa yang dibukukan Marc Marquez andai menang MotoGP Catalunya 2024? The Baby Alien dapat menjadi pembalap pertama menangi MotoGP Catalunya berstatus pembalap non-pabrikan. Alasan Marc Marquez buat cerita paling bahagia dengan menang MotoGP Catalunya 2024 mengantarkan skuad MotoGP satelit Ducati, Gresini Racing jadi tim MotoGP satelit pertama menang di sirkuit Barcelona Catalunya. Si semut julukan Marc Marquez masuk dalam daftar pembalap hebat gasak podium tertinggi MotoGP Catalunya di atas 2 motor MotoGP berbeda. Di sisi lain, opsi tak diduga tersedia untuk Bastianini. Enea Bastianini coba mempertahankan kursi pabrikan Ducati miliknya, tapi opsinya terus bertambah. Enea Bastianini memiliki opsi ketiga saat dia bertarung untuk motor 2025. Pembalap pabrikan Ducati itu coba mempertahankan posisinya di tim untuk musim depan dari ancaman Marc Marquez dan Jorge Martin. Jika akhirnya Bastianini kehilangan kursinya, dia tampaknya akan ditawari posisi di Aprilia untuk 2025. Namun, sekarang plenceng muncul yang bisa jadi kepindahan yang tidak diduga bagi La Bestia. Tech 3 Gas muncul sebagai alternatif yang bagus untuk Bastianini, menurut Sky Italia. Potensi kontrak yang sangat besar dari kombinasi KTM Red Bull tidak boleh dianggap remeh, klaim rumor tersebut. Tech 3 Gas akan kehilangan wonderkid mereka, Pedro Acosta, pada tahun 2025 saat ia akhirnya mendapatkan kursi pabrikan KTM. Dan untuk memanfaatkan reputasi yang terbantu oleh performa cemerlang Acosta, mereka dapat menargetkan pembalap papan atas seperti Bastianini. Bastianini mungkin akan perlu melihat opsi lain jika Ducati memilih Marc Marquez dan Aprilia memilih Martin, skenario yang mungkin bisa terjadi. Memasuki tahun keduanya di tim pabrikan Ducati, Bastianini berada di posisi ketiga klasemen setelah 5 putaran MotoGP 2024. Ia bahkan mengungguli rekan setimnya sekaligus juara bertahan Pecco Bagnaia usai MotoGP Prancis di Le Mans akhir pekan lalu. Namun Bastianini dan manajernya Carlo pernah tahu bahwa hasil saja tidak akan meyakinkan Ducati untuk mempertahankannya di tim pabrikan tahun depan. Semakin banyak pilihan yang bisa dikumpulkan Bastianini untuk tahun 2025, semakin besar pula posisi negosiasinya.